warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Meski masih dalam kondisi daring, akan tetapi kondisi ini tidak bisa kita jadikan sebagai alasan untuk kita malas belajar, untuk kita berhenti belajar, atau bahkan sampai putus asa untuk belajar. Tapi kondisi ini mari kita jadikan untuk penyemangat. Bagaimana kita meningkatkan belajar kita meski kondisinya berada di rumah, jauh dari guru-guru kalian. Anak-anakku semuanya, hari ini kita masuk pada bab yang ketiga, yakni tentang berpikir kritis. Sebelum kita lanjut pada pembahasan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang akan kita dapatkan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, saat ini kita membahas tentang berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Kalian yang sudah pegang buku Pendidikan Agama Islam kelas 3 bisa dibuka di halaman 40. Berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dan dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Dari definisi di atas bisa kita simpulkan bahwa sikap tindakan yang mencerminkan kita berpikir terhadap ayat-ayat Allah, informasi dari Allah, yaitu dengan berusaha memahaminya dari berbagai sumber, kemudian menganalisis dan merenungi isi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap atau tindakan yang positif. Allah memberi kita satu pedoman yang namanya kitab Al-Quran. Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kewajiban kita adalah mempelajarinya, kemudian memahami isi kandungannya, kemudian mengaplikasikan apa yang menjadi perintah Allah yang tertera di dalam Al-Quran. Kemudian kaitannya dengan berpikir kritis, itu menunjukkan bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sifatnya sia-sia. Segala apapun yang diciptakan oleh Allah, khususnya di alam semesta ini, semua ada manfaatnya, semua ada gunanya. Sebagaimana dalam Al-Quran, Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Anak-anakku, dari ayat di atas menunjukkan bahwa Allah menciptakan pergantian malam dan siang
Itu adalah kuasa Allah. Coba bayangkan, ketika Allah hanya menciptakan siang saja untuk kita, maka kita akan capek kehidupannya, ya, dan tidak ada waktu untuk istirahat. Dan juga bayangkan ketika Allah menciptakan kehidupan kita ini hanya di malam hari, gelap gulita, maka kita juga sulit untuk bekerja, sulit untuk beraktivitas, ya. Nah itu di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pergantian malam dan siang, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik, kita punya waktu untuk istirahat dengan baik. Dari berpikir kritis ini, kita juga dituntut, juga diajak, juga diperintahkan untuk memikirkan sesuatu yang lain, ya, yang diciptakan oleh Allah, yang bisa kita manfaatkan. Ya. Satu contoh, bumi ini bisa kita pijak dengan baik. Kemudian Allah menciptakan air untuk bisa kita membersihkan diri kita. Ya. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan sayur-sayuran yang bisa kita makan, yang bisa menguatkan diri kita untuk kehidupan kita. Yaitu Allah mengajarkan, ya, di sini Allah memberikan satu pedoman untuk kita renungi, ya. Kemudian Allah menciptakan sesuatu ini untuk kita ambil manfaatnya. Maka dari itu, dari ayat itu, orang yang bisa berpikir tersebut, ya, yaitu orang yang bisa merenungkan isi itu, yaitu orang-orang yang berakal. Kita sebagai manusia yang berakal, harus kita fungsikan akal kita ini tidak hanya untuk memikirkan duniawi saja, tapi juga untuk memikirkan kebesaran-kebesaran Allah yang Allah ciptakan ini. Gunanya untuk apa? Supaya kita menjadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah, ya. Supaya kita ini, hidup kita ini sudah dilengkapi oleh Allah, ya. Sudah dilengkapi dengan selengkap-lengkapnya. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, Allah sudah menyediakan rezeki yang berlimpah dalam diri kita, ya. Allah sudah memberikan harta yang paling terindah dalam diri kita, ya, supaya kita tidak kufur terhadap nikmatnya Allah. Jadi itu anak-anakku, hakikatnya kita belajar hari ini jadi tentang berpikir kritis. Kita berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah ini. Oh, yang ternyata Allah menciptakan ini, manfaatnya seperti ini. Seperti itu, ya. Bahkan Allah menciptakan yang bagi kita saja. Satu contoh, Allah menciptakan lebah. Terkadang kita menganggapnya lebah itu berbahaya bagi kita karena menyengat, gitu kan. Tapi di balik sengatan lebah itu ada madu yang bisa kita manfaatkan untuk kesehatan. Seperti itu. Jadi itu anak-anakku, kita diajari untuk dalam materi ini, kita diajak untuk berpikir terhadap ciptaan-ciptaan Allah, ya. Maka dari itu tugas Pak Haris hari ini, ya, kalian selain menyimak materi ini, setelah menyimak materi ini, silakan kalian buat, ya, kalian buat manfaat, ya. Kalian tuliskan, kalian cari, kemudian kalian tuliskan dalam buku tugas kalian, satu, manfaat dari penciptaan semut, ya. Satu, manfaat dari penciptaan semut. Kemudian yang kedua, manfaat dari Allah menciptakan cicak. Itu hewan, semut dan cicak. Kemudian yang kedua adalah manfaat Allah menciptakan air, ya. Manfaat Allah menciptakan air. Dan yang keempat adalah manfaat Allah menciptakan gunung. Nah,